Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang jujur aja udah kuno banget, tapi masih super relevan buat kita semua. Pengampunan. Kita nggak cuma bahas kulit luarnya aja ya, kita bakal menggali wawasan dari berbagai jurnal teologi dan riset psikologi buat melihat kenapa teks kuno ini sebenarnya jauh lebih radikal dari yang kita bayangkan. Siap? Yuk kita mulai. Coba bayangin deh, pernah nggak sih kalian ada di posisi Petrus? Di teks ini, Petrus datang ke Yesus nanyain soal batas kesabarannya. Dan jujur, ini relatable banget kan? Kita semua pasti punya batas emosional. Manusiawi banget kalau kita merasa capek, muak, atau habis kesabaran ngadepin orang yang terus-terusan bikin salah yang sama. Nah, waktu Petrus nawarin angka 7 kali, dia itu ngerasa udah ngasih kelonggaran yang luar biasa loh, jauh melebihi tradisi pada zaman itu. Tapi respons Yesus benar-benar di luar dugaan. Dia bilang bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau dikaliin, ya hasilnya 490. Tapi tunggu dulu, ini yang penting banget buat kita luruskan dari awal. Ini sama sekali bukan persamaan matematika, apalagi sistem kuota. Jadi jangan mikir kalian bisa diam-diam menghitung, dan pas di pelanggaran ke-491, kalian bebas buat nggak memaafkan. Gak gitu konsepnya. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Lamekh versus Yesus, sebuah perubahan paradigma. Nah, buat benar-benar paham seberapa dalamnya angka 490 tadi, kita harus narik mundur ke narasi kitab Kejadian. Di satu sisi ada tokoh bernama Lamekh. Dia ini sesumbar. Katanya kalau Kain dibalas 7 kali lipat, maka dia bakal menuntut pembalasan 77 kali lipat ke siapapun yang berani ngelukain dia. Wah, gila kan? Ini benar-benar puncak dari kesombongan dan dendam yang luar biasa hiperbolis. Tapi, di sisi lain, sumber analisis teks kuno kita nunjukin kalau Yesus dengan sengaja ngambil frasa kuno soal pembalasan absolut ini dan membalikkannya secara total. Yesus sengaja menyejajarkan mandat pengampunannya buat ngelawan kebanggaan kuno soal kekerasan ini. Ini benar-benar pergeseran yang radikal banget, dari hukum pembalasan menuju hukum kasih karunia. Lanjut ke bagian kedua, utang yang tak terbayar dan mengapa kita mengampuni. Jadi kenapa sih kita harus sampai sebegitunya memaafkan orang? Coba deh perhatiin ketimpangan angka dari perumpamaan tentang hamba yang tidak berbelas kasih ini. Hamba pertama itu utangnya 10.000 talenta. Sebagai gambaran aja nih, 1 talenta itu setara sama sekitar 20 tahun upah pekerja harian. Jadi 10.000 talenta itu sama aja kayak utang jutaan dolar yang rasanya mustahil banget buat dilunasin. Nah, sang raja yang di sini mewakili Tuhan menghapus utang raksasa ini gitu aja karena belas kasihan. Keren banget kan? Tapi ironisnya, hamba yang baru aja bebas dari utang jutaan dolar ini malah pergi dan mencekik temannya yang cuma berutang 100 dinar ke dia. Padahal 100 dinar itu jumlah yang masih masuk akal dan sangat bisa dilunasi. Ketimpangan angka yang ekstrim ini sengaja dipakai buat nunjukin kontras yang tajam antara utang masif kita yang udah Tuhan ampuni dibandingin sama kesalahan-kesalahan yang relatif kecil yang masih sering banget kita simpen jadi dendam ke orang lain. Sekarang yuk kita gali lebih dalam lagi. Ada analisis dari jurnal teologi kontekstual Sangulele yang jujur aja sangat mencerahkan. Sumber akademis ini nunjukin kalau kita paham arti dari istilah-istilah Yunani aslinya, itu bakal mengubah total cara kita memandang mandat pengampunan ini. Maknanya ternyata jauh lebih dalam dari apa yang biasa kita pahami sehari-hari. Kata pertama yang mau kita bahas adalah aphimie. Kata Yunani ini sering banget diterjemahin jadi mengampuni, tapi secara harfiah maknanya itu melepaskan atau membatalkan utang. Jadi ini bukan sekedar ngerasa pasif atau kayak emosi sesaat di mana kalian mikir, oh aku udah nggak marah lagi deh. Nggak, ini adalah sebuah keputusan sadar, sebuah pilihan aktif yang terus-menerus kita lakukan buat melepaskan seseorang dari hukuman moral yang sebenarnya pantas mereka terima dari kita. Terus ada kata kedua, yaitu metanoeo, yang artinya pertobatan. Kenapa pembedaan ini penting banget? Karena metanoeo itu bukan cuma soal nangis-nangis atau ngerasa bersalah sebentar. Ini adalah perubahan arah pikiran dan perilaku secara total. Sumber teologis memisahkan kedua kata ini karena ternyata Tuhan memang merintahkan kita untuk selalu memberikan pengampunan atau apiemi. Tapi untuk mencapai rekonsiliasi atau pemulihan hubungannya sejati, nah itu selalu mensyaratkan adanya metanoeo, alias pertobatan yang nyata dari si pembuat kesalahan. Masuk ke bagian ketiga, batasan dan konsekuensi dosa. Menurut realitas Alkitabiah. Nah, bagian ini menurut saya paling menarik. Banyak dari kita tuh sering salah paham. Kita mikir kalau ajaran Yesus soal pengampunan berarti kita harus pasif, diam aja, atau bahkan terima-terima aja kalau diperlakukan buruk. Padahal nggak gitu.
Jurnal Artes Liberales menyoroti teks dari Lukas pasal 17 yang ngasih langkah-langkah praktis yang super tegas. Pertama, teguran. Betul banget, kita diperintahkan buat menegur dosa tapi dengan kasih. Kedua, pertobatan. Ketiga, baru pengampunan. Dan keempat, pemulihan. Ini bukti nyata kalau menetapkan batasan yang sehat dan mengkonfrontasi dosa itu sebenarnya adalah bagian penting dari ketaatan rohani. Mengampuni itu bukan berarti membuang keadilan atau tanggung jawab ya. Jadi poin utamanya kayak gini, kalian sangat bisa dan bahkan sangat dianjurkan untuk secara internal ngelepasin seseorang kepada Tuhan. Membebaskan diri kalian dari beban dendam walaupun orang itu nggak pernah minta maaf sekalipun. Itulah pengampunan. Tapi ingat, rekonsiliasi yang artinya membangun kembali hubungan dan rasa percaya itu mutlak butuh tindakan pertobatan yang nyata dari orang yang bersalah. Intinya, kalian bebas untuk memaafkan tanpa harus meruntuhkan batasan sehat yang udah kalian bangun buat melindungi diri kalian sendiri dari luka yang sama. Sekarang kita bahas bagian keempat, dampak psikologis kalau kita menyimpan dendam. Terus gimana dong kalau kita nolak ngelakuin mandat 70x7 ini? Berdasarkan riset pastoral dari jurnal yang sama, ketidakmampuan buat mengampuni itu dampaknya bukan cuma soal spiritual aja loh. Tanpa kita sadari, ini bisa secara sistematis menghancurkan kesehatan mental kita sendiri. Secara kognitif, nyimpen dendam itu bikin pikiran jadi kacau. Kita jadi susah fokus dan nggak bisa mikir jernih. Secara afektif, emosi kita jadi nggak stabil dan kita jadi gampang banget meledak marah. Terakhir, secara konatif, rasa pahit di hati itu pelan-pelan merampas motivasi hidup kita, bikin kita jadi sosok yang pesimis. Pesan dari data ini jelas banget, nahan maaf itu sebenarnya lebih banyak nyakitin dan ngerusak diri kita sendiri ketimbang menghukum orang yang bersalah. Kalau denger semua itu, wajar banget kalau sekarang kalian mikir, wah ini berat banget. Memaafkan tanpa batas padahal terus-terusan disakiti, itu mustahil buat manusia biasa. Dan kalian tahu nggak, sumber-sumber teologis kita juga setuju banget sama perasaan kalian. Jurnal St. Paul's Review secara belak-belakan mengakui kalau standar pengampunan yang seradikal ini memang hampir mustahil buat dicapai kalau kita cuma ngandalin kekuatan psikologis atau moral kita sendiri. Nggak akan sanggup. Terus solusinya apa? Analisis dari sumber kita ini nunjukin kalau orang percaya itu sebenarnya nggak dituntut buat ngeluarin pengampunan dari kekuatan mereka sendiri. Teksnya nekenin kalau kita sangat bergantung pada Roh Kudus buat memperbarui hati kita. Konsep teologisnya gini, kemampuan aktif buat bisa memaafkan secara terus-menerus itu sebenarnya disuplai secara supranatural. Ini bukan cuma soal mentolerir kesalahan orang, tapi ini adalah transformasi rohani. Transformasi yang mengubah pengampunan dari yang tadinya terasa kayak beban yang berat banget menjadi sebuah gaya hidup yang membebaskan. Dan akhirnya bagian kelima, esensi warga kerajaan sorga. Dari semua yang udah kita bedah tadi, ada satu benang merah yang kelihatan jelas banget. Menghidupi prinsip 70x7 ini bukan sekedar anjuran moral yang bagus buat didengerin. Teks ini menyebutnya sebagai esensi sejati atau DNA-nya seorang warga kerajaan surga. Dan ada kutipan cantik banget dari artikel di kalijawaban.com. Intinya gini, menutup pintu pengampunan buat orang lain itu sama aja kayak kita lagi nutup pintu buat damai sejahtera kita sendiri. Pas kita keras kepala nahan maaf, sadar nggak sadar, kita tuh bukan lagi jadi sipir yang ngehukum orang lain, tapi kita sendiri yang lagi ngeringkuk di dalam penjara kepahitan yang kita bikin sendiri. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah perenungan akhir. Saya mau ajak kalian buat benar-benar mikirin kehidupan kalian, hubungan kalian, dan mungkin masa lalu kalian. Pertanyaannya, siapa yang perlu kalian lepaskan hari ini? Ingat, melepaskan di sini bukan berarti kalian membenarkan kesalahan mereka, tapi semata-mata supaya kalian sendiri bisa merdeka. Paham sama matematika pengampunan 70x7 ini? Pada akhirnya adalah jalan tol menuju kemerdekaan mental, emosional, dan spiritual kita. Silakan direnungkan ya. Terima kasih banyak udah gabung di pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa.